Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tugas review buku untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan judul buku yaitu Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, karangan Dr. Ari Purwadi, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, penerbit Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya-Kusuma, Surabaya. Tahun terbit 2016, jumlah halaman 210 halaman. Baik, kita mulai saja. Inspirasi yang saya dapat setelah mereview buku tersebut adalah saya dapat mengetahui hal-hal yang mendasarkan dalam hukum perdata internasional yang berkaitan dengan ruang lingkup, teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di hukum perdata internasional. Buku ini memperkenalkan materi hukum perdata internasional kepada para mahasiswa dalam rencana kegiatan proses belajar mengajar agar memahami materi hukum perdata internasional dan tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa saja, tetapi juga bermanfaat bagi para praktisi hukum. Buku ini terdiri dari 12 bab, yaitu meliputi uraian bab 1 mengenai pengertian dan ruang lingkup. Kemudian bab 2 mengenai sejarah umum hukum perdata internasional, bab ketiga mengenai teori kualifikasi, bab keempat mengenai Renvoy, dan bab keenam mengenai ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Bab ke-7 mengenai prinsip nasionalitas dan prinsip teritorialitas pada status personal atau status dan wewenang. Bab ke-8 mengenai hak hukum perdata internasional di bidang subjek hukum. Bab ke-9 mengenai hukum perdata internasional di bidang hukum perkawinan. Kemudian bab ke-10 mengenai hukum perdata internasional bidang hukum kontrak. Bab ke-11 mengenai perbuatan melanggar hukum di bidang hukum perdata internasional. Bab ke-12 mengenai interest analysis theory. Kemudian selanjutnya saya tertarik dan ingin mengulas salah satu dari ke-12 bab tersebut, yaitu bab ke-9 tentang hukum perdata internasional bidang perkawinan. Dapat diketahui hingga saat ini banyak sekali perkawinan internasional atau perkawinan campuran. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau disingkat UUP, dikenal dengan istilah perkawinan campuran, dan juga mungkin perkawinan antara dua orang WNI yang dilangsungkan di luar negeri. Apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran? Perkawinan campuran dirumuskan secara luas pasal 1 Regeling of the Gemeenschapsgeschlechten atau singkatan dari GHR atau perkawinan campuran, yaitu perkawinan dari orang-orang di Indonesia tunduk kepada sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, perkawinan internasional termasuk di dalamnya, karena dalam perkawinan internasional itu dilangsungkan oleh orang-orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Juga perkawinan yang dilakukan di luar negeri dan kelak kembali ke Indonesia akan tunduk di bawah hukum yang berbeda. Dengan demikian, perumusan yang dipakai oleh pasal 1 GHR dapat mencakup pula perkawinan hukum perdata internasional. Persyaratan perkawinan dibedakan menjadi persyaratan material yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia yang hendak kawin di luar negeri. Sebaliknya, mengenai syarat formalitas dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum setempat atau locus regit actum leg loci celebrations. Pembedaan antara formalitas dan bentuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
diatur oleh pembuat undang-undang. Misalnya dalam pasal 83 BW atau singkatan dari Burgerlich Wetboek for Indonesia atau KUH Perdata, dan pasal 10 GHR. Perkawinan internasional ini akan menimbulkan akibat-akibat perkawinan. Asas yang berkembang di dalam hukum perdata internasional tentang akibat-akibat perkawinan atau yang seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya. Yaitu akibat-akibat perkawinan tunduk pada A. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan. Yang B. Sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. Yang C. Sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Sebenarnya, bila disadari bahwa akibat-akibat perkawinan menyangkut dan dipengaruhi oleh aspek public policy atau ketertiban umum dan moralitas sosial di suatu negara, maka disarankan agar akibat-akibat perkawinan itu menggunakan asas D atau C di atas. Perkawinan yang diselenggarakan atau dilakukan di luar negeri, di luar negara Republik Indonesia, erat kaitannya dengan hukum perdata internasional. Kemudian selanjutnya perceraian. Persoalan perceraian di bidang hukum perdata internasional meliputi berbagai aspek, yaitu yang pertama perceraian warga negara Indonesia di luar negeri, yang kedua perceraian warga negara asing di Indonesia, yang ketiga persoalan yurisdiksi dalam perkara perceraian, yang keempat pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri atau recognition. Selanjutnya peraturan cerai ini di berbagai dunia tidak sama. Dengan adanya keanekaragaman yang demikian itu, ada kecenderungan setiap negara atas dasar mempertahankan public policy atau ketertiban umum tersebut kemudian condong untuk memakai lex fori. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu review buku Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.